Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rendika Valeri, nama saya Ristianingsi, NPM 2019 14500 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Kemandirian Belajar Siswa dengan Metode Pembelajaran Blended Learning terhadap Efektivitas Pembelajaran Pelajaran Ekonomi Bisnis kelas 10 di SMK Bakti 17. Pembahasan pada kali ini yaitu terdapat bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perubahan keadaan membuat proses belajar menjadi terbatas. Keterbatasan ini terdiri dari terbatasnya pengawasan yang dapat dilakukan oleh guru, keleluasaan dalam berinteraksi, dan kreativitas guru dalam mengelola kelas. Realita yang terjadi ketika pembelajaran daring dilakukan, tidak semua siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Kurangnya waktu dalam pemberian materi serta minat belajar siswa untuk memperhatikan guru, menjelaskan, serta penguasaan teknologi yang masih rendah. Oleh karena itu, ada pembelajaran blended learning ini diupayakan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa yang akan berdampak pada efektivitas pembelajaran. Latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemandirian Belajar Siswa dengan Metode Pembelajaran Blended Learning terhadap Efektivitas Pembelajaran Pelajaran Ekonomi Bisnis di SMK Bakti 17. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana cara guru mengelola kelas ketika pembelajaran daring. Yang ketiga, bagaimana upaya guru menarik keaktifan siswa agar pembelajaran menjadi efektif. Yang keempat, bagaimana cara guru untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang kelima, seberapa penting kemandirian belajar terhadap efektivitas pembelajaran. Yang keenam, indikator pengukur dan faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa. Dan yang terakhir, apakah metode pembelajaran blended learning dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa? Di sini ada batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu kemandirian belajar, metode pembelajaran blended learning, efektivitas pembelajaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana kemandirian belajar siswa dengan metode pembelajaran blended learning terhadap efektivitas dalam pembelajaran. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemandirian belajar siswa dengan metode pembelajaran blended learning terhadap efektivitas dalam pembelajaran. Kegunaan penelitian. Dengan adanya diadakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang kegunaan teoritis dan kegunaan praktik secara langsung atau tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kegunaan secara teoritis dan yang kedua ada kegunaan secara praktik. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, terutama untuk meningkatkan mutu pembelajaran supaya dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, kegunaan secara praktik untuk siswa, mempengaruhi dan mengarahkan siswa atau peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu kualitas peserta didik melalui kesadaran diri dan kewajibannya sebagai peserta didik untuk selalu bersinergi menuntut ilmu. Dan untuk sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi, terutama terkait metode pembelajaran yang digunakan. Selain itu, bisa menjadi penilaian yang mengimplementasikan baik untuk siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bab 2 terdapat landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori ada efektivitas pembelajaran, metode pembelajaran blended learning, dan kemandirian belajar. Yang pertama ada efektivitas pembelajaran. Pengertian efektivitas pembelajaran menurut Supriyono merujuk pada berdaya dan berhasil guna seluruh komponen pembelajaran yang diorganisir untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran efektif mencakup keseluruhan tujuan pembelajaran, baik yang berdimensi mental, fisik, maupun sosial. Komponen efektivitas pembelajaran terdapat siswa, kurikulum, guru, metode, sarana dan prasarana, serta lingkungan.
Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran yaitu faktor ekonomi, sosial, kesehatan, dan kepribadian. Selanjutnya terdapat metode pembelajaran blended learning. Menurut John Watson, blended learning menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, efisien, dan lingkungan belajar yang berorientasi kesuksesan. Faktor yang mempengaruhi penerapan pembelajaran blended learning diantaranya sumber daya manusia, lingkungan belajar, serta sarana dan prasarana. Kelebihan blended learning menurutku seiring. Yang pertama, siswa mudah mempelajari materi secara mandiri. Yang kedua, kemudahan dalam berdiskusi. Yang ketiga, pendidik lebih mudah dalam mengolah kelas di luar jam tatap muka. Yang keempat, memudahkan pendidik menambah ataupun merevisi materi secara online. Tujuan blended learning. Yang pertama, membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis, realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri. Dan yang ketiga, peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik. Dan kemudian ada kemandirian belajar. Kemandirian belajar menurut Tahak dan Enceng, kemandirian belajar merupakan kesiapan dari individu yang mau dan mampu untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam penentuan tujuan belajar, metode belajar, dan evaluasi hasil belajar. Ciri-ciri anak dapat dikatakan mandiri menurut Sutoyo yaitu yang pertama menumbuhkan identitas dirinya, yang kedua memiliki inisiatif, yang ketiga bertanggung jawab atas tindakannya, yang keempat mencukupi kebutuhan dirinya, yang kelima mampu mengambil keputusan sendiri. Faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar meliputi pengetahuan, motivasi, dan disiplin pribadi. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir untuk kemandirian belajar X1, metode pembelajaran blended learning X2, dan efektivitas pembelajaran sebagai variabel Y. Kita masuk ke dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian, yang terdapat waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Juli tahun 2022. Tempat penelitian ini yaitu di SMK Bakti 17. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Yang ketiga, ada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek-subjek penelitian sering disebut dengan istilah informan. Informan ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Narasumber atau informan dari penelitian ini yaitu terdiri dari guru dan siswa kelas 10 SD SMK Bakti 17. Yang keempat ada metode pengumpulan data. Terdapat data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan kuesioner, kemudian sekunder melalui dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta angket. Yang kelima ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan sebagai sarana atau media peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup reduksi data, analisis, interpretasi, dan triangulasi dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.